Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita sampai di kitab Ayub pasal 21 yang disampaikan oleh Pastor Jason. Tidak mudah untuk membaca kitab Ayub. Kita harus terus masuk di dalam pikirannya dan dalam pembicaraannya. Boleh dikatakan mereka saling bersautan. Ada kalanya waktu semakin didengar semakin kita jelas, tetapi walau bagaimanapun ada bagian yang jelas, dan di sini disampai perbicaraan di tahap yang kedua. Walaupun di pasal yang sebelumnya pasal 20 di situ pendapat dari Sofar, sampai di sini adalah di ayat kedua dikatakan, dengarlah baik-baik perkataan. Dia menggunakan kata di ini adalah kesimpulan dari tahap yang pembicaraan kedua. Dan di sini saling berhadapan, dan di sini dikatakan, dengarkanlah baik-baik perkataanku dan biarlah itu menjadi penghiburanmu. Kalian harus mendengar. Dengarlah dengan baik-baik perkataanku. Dengar di sini adalah kata kerja. Dengan kata perintah, kalau kamu mendengar, yaitu kamu telah menghiburku. Dapatkah kamu bersabar sebentar? Sebab aku akan terus berbicara. Dan setelah aku selesai bicara, kalau kamu terus mengejek aku, ya silakan saja. Baiklah, kalian dengarkan aku baik-baik. Ayat 34 yang terakhir. Alangkah hampanya penghiburanmu bagiku, semua jawabanmu hanyalah tipu daya belaka. Ayub tahu bahwa ketiga sahabatnya datang untuk menghibur dia, tetapi penghiburan ini tidak ada gunanya, sebab dalam pembicaraan mereka banyak sekali masalah, sehingga Ayub pun merasa bahwa mereka datang untuk mengejek dia, sehingga dia berkata, dengarkanlah baik-baik perkataanku. Kalian jangan lagi berbicara. Di sini kita harus perhatikan satu poin. Kita untuk menghibur orang, pihak itu tahu, tetapi perasaan mereka merasa kamu mengejek dia. Jadi dengan tema hari ini, rancangan yang salah menghibur orang yang dalam penderitaan malah menjadi orang merasa diejek. Rancangan yang salah menjadi orang yang dalam kesulitan malah merasa mereka menjadikan satu pengejekan. Di sini bukankah kamu menghibur aku, tetap mengajar aku, tetapi di sini terus mengejek aku, dan juga itu satu tipu yang salah. Saya merasa kalian mengejek aku. Ini si perasaan Ayub, keadaan Ayub. Ada kalanya di dalam keluarga pun demikian. Komunikasi suami istri juga demikian. Suami istri merasa dia sangatlah menderita, tetapi bagi suami mendengar kamu asal begini-begini sudah selesai. Jadi suami ingin mengajar istri. Seperti istrinya berkata, hari ini tidak lancar, menanti cukup lama
baru bisa bekerja. Tetapi suaminya berkata, kamu cukup susah, ini sudah cukup, tidak perlu banyak bicara, kamu bisa memanggil Uber atau kamu lebih awal keluar rumah tuh setengah jam. Di sini ingin menyelesaikan perkara di sebelah pihak, tetapi kamu demikian sebab itu karenamu sendiri. Saya telah berulang kali berbicara kepadamu, kamu tidak dengar. Demikianlah kita ingin menghibur orang lain. Suami pun demikian, istrinya pulang di rumah memberitahu pada istrinya hari ini sangat lelah bekerja. Istrinya berkata, kamu tidak berdoa, adakah kamu hari ini menerima? Seharusnya kamu kalau ada penerimaan hari ini pekerjaanmu akan lancar. Juga sama, juga mengajar. Tapi apakah pengajaran kita adalah tepat? Tidak tahu. Tapi sebagian besar ada banyak di dalamnya masalah. Jadi manusia perlu untuk mendengar, perlu untuk dihibur. Ayat 1 sampai dengan 6, dalam keadaan orang lain mendengar itu adalah penghiburan yang besar. Dalam pembicaraan Ayub bersama 3 sahabatnya itu ada juga juga susah. Dia sahabatnya ini kalau berbuat jahat akan mendapatkan buah yang jahat, yang baik akan berbuah yang jahat, orang fasik akan mendapat penghukuman, dan orang yang benar jalannya akan lancar. Lihatlah sekarang keadaanmu. Keadaan yang sedang kamu hadapi ini membuktikan kamu adalah orang yang fasik atau orang jahat. Ini poin dari ketiga sahabatnya dalam pembicaraan mereka, tetapi mereka tidak dapat menemukan di mana kesalahan Ayub. Pokoknya sekarang kamu mendapati penderitaan sebab kamu punya masalah, dan ini pendapat mereka secara sederhana. Jadi kamu harus memperhatikan bagaimana apakah kamu melakukan hal yang sembunyi-sembunyi, atau bencana yang sedang dihadapi ini kamu punya banyak kesalahan. Pokoknya kamu manusia tidak sempurna, kamu harus mengaku dosa. Allah itu adil, Allah tidak berbuat salah. Allah adalah kudus. Pasti kamu yang punya masalah. Dengan keadaan logika demikian terus menyerang Ayub. Jadi Ayub mendengar sudah tidak enak. Dan di poinnya kedua 4 sampai dengan 16. Jawaban Ayub, baik orang jahat, mereka pun ada baik, juga akan lancar. Baik orang jahat atau orang baik, hidup mereka mendapatkan kelancaran pun juga banyak. Jadi di ayat keempat dimulai, kepada manusia keluhanku tertuju, yaitu lihatlah keadaanku, yaitu lihat, dengarlah baik-baik tentang aku. Waktu apa yang aku lihat, yang sedang aku hadapi, kamu pun akan tercengang.
Di ayat ke-6 dikatakan, kalau aku memikirkannya, aku akan menjadi takut dan gemetarlah tubuhku. Baik orang benar atau orang jahat, hidup ini ada mereka yang sukses. Ada 7 sampai dengan 13. Salah satu pihak dia juga di situ menjawab pertanyaan ketiga sahabatnya, tapi ada selalu pihak baik orang jahat, orang baik itu hampir sama. Di sini ayat 7 menjawab jawaban Shofar. Dikatakan Shofar, orang fasik akan mati di masa mudanya. Tetapi Ayub jawab, tidaklah aku melihat mereka hidup pun tetap hidup menjadi tua, bahkan mereka bertambah-tambah kuat. Bildad berkata, orang fasik tidak beranak cucu. Tetapi Ayub menjawab, aku melihat anak cucu mereka hidup bersama mereka. Mereka hidup dengan aman. Shofar berkata, di orang benar, kemah orang benar itu aman. Tetapi di sini aku menjawab, aku melihat orang fasik pun rumah-rumah mereka aman. Dan juga 20 perkataan Shofar, harta benda orang kekayaan orang fasik akan bertambah. Tetapi Ayub berkata, tidak aku melihat mereka tetap hidup, mereka sangat berkelimpahan. Ayat 20, di ayat 20 Shofar, orang fasik kemenangan mereka sementara, tetapi Ayub menjawab, aku melihat keturunan mereka pun hari-harinya sangat mujur. Jadi di sini perjelas bahwa orang yang fasik pun juga punya kemujuran. Bahkan ada orang fasik mengatakan, aku tidak percaya pada Tuhan, pergi dari kami, dan tidak tahu untuk mengetahui jalan-jalanmu itu untuk apa. Dan seperti di ayat 15, siapa yang maha kuasa itu apa sehingga kami harus beribadah kepadanya, dan apa manfaatnya kalau kami memohon kepadanya. Ayub melihat hal-hal ini. Orang fasik pun, mereka pun bisa hidup dengan aman, tentram, dan juga orang benar juga demikian. Jadi untuk apa aku hidup menjadi orang benar? Ini dikatakan poinnya kedua. Sebab kamu selalu berkata, aku menghadapi penderitaan ini sebab aku adalah orang fasik. Tetapi aku melihat ada orang fasik, mereka hidup mereka pun dengan aman dan lancar. Sampai di saat ini Ayub melihat 17 sampai dengan 27. Orang fasik belum tentu di masa hidupnya sekarang menghadapi penghukuman atau penghakiman. Kamu bilang yang jahat dibalas dengan yang jahat. Tetapi ada orang fasik, mereka sangat berkelimpahan. Ada orang jahat di masa hidupnya sekarang tidak menghadapi pembalasan seperti di ayat ke-13. Betapa seringnya pelita orang fasik di padaman, kebinasaan menimpa mereka, dan kesakitan dibagikan Allah kepada mereka dalam murkanya. Sahabatnya dengan pasal 19 untuk menjawab ini.
dikatakan anak-anak orang jahat, bahwa di sini dikatakan orang jahat menghadapi balasannya. Dan kamu lihat anak cucu, walaupun di hidup mereka, di keturunan dia di masa hidupnya sekarang tidak menghadapi apa-apa, tapi pada anak cucu mereka. Jadi kamu berkata demikian, dia tidak tahu untuk bertobat di masa hidupnya. Kalau anak-anaknya menghadapi balasan, kalau berkata demikian, itu hal yang tidak adil. Di ayat 20, sebaiknya matanya sendiri melihat kebinasaannya dan ia sendiri minum dari murka yang maha kuasa. Baiknya kamu sendiri yang memakan buah jahatmu. Jadi di sini yang dibicarakan, orang yang fasik belum tentu di masa hidupnya sekarang menghadapi pembalasan. Dan sampai di generasi berikutnya menghadapi pembalasan. Mengapa? Karena peduli apa keluarganya sesudah ia mati, bila ia telah habis jumlahnya. Di ayat 22, yang seorang mati dengan masih penuh tenaga dan dengan sangat tenang dan sentosa. Di ayat 25, yang lain mati dengan sakit hati, dengan tak pernah merasakan kenikmatan. Di sini berulang kali menyatakan yang baik akan berbuah yang baik, yang jahat akan berbuah yang pembalasan yang jahat. Yang benar akan menghadapi pembalasan yang baik. Tidak. Tetapi saya juga melihat ada orang fasik pun mereka hidup dengan aman. Tapi dikatakan kalau yang jahat menghadapi yang jahat, belum tentu orang jahat di masa hidupnya sekarang menghadapi pembalasan. Ada sebagian juga orang yang benar, mereka pun menderita. Jadi apa yang menjadikan pembicaraanmu? Jadi alangkah, dan juga pembicaraanmu itu tidaklah menjadi kenyataan. Dan kamu tidak bisa menyatakan kesalahanku dan tidak dapat menemukan kesalahanku. Ini pembicaraan mereka, dan sampai lagi di dalam renungannya lebih dalam lagi. Kalau orang benar belum tentu hidupnya lancar, dan orang jahat pun demikian. Untuk apa saya menjadi orang fasik? Untuk apa aku menjadi orang benar? Orang yang benar belum tentu hidup mereka akan lancar, dan juga orang jahat belum tentu hidupmu akan lancar. Ini sebagian kebiasaan, dan dalam kenyataan demikian. Seperti yaitu sepeser yang kamu tabur, sepeser kamu yang kamu tuai. Bukankah kamu bekerja yang baik, kamu akan membuahkan hasil yang baik? Dan apakah setelah giat bekerja, apakah akan mendapat hasil yang baik? Belum tentu. Dan menghasilkan buah yang tidak baik, apakah dia malas? Juga itu belum tentu. Sehingga tidak seharusnya kita sampai menyalahkan sampai titik yang terakhir, dan bukan karena seberapa kita tabur, seberapa kita tuai.
Kalau demikian, aku tidak perlu Allah. Aku seluruhnya bisa dengan berusaha, maka aku akan mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau yang kutabur 10 bagian, tetapi yang aku tuai satu bagian pun tidak dapat menghasilkan, maka demikian aku malas. Saya ingat kesaksian di kebaktian. Mengapa datang ke Hong Kong sampai mengembara 22 tahun? Pasti kamu punya masalah, pasti hubunganmu dengan Allah itu tidak baik. Mengapa kamu naik pesawat pun Allah tidak berbicara kepadamu? Kamu menyia-nyiakan waktu yang banyak. Yang kamu lakukan itu tidak lancar. Di mana kamu sampai di tempat negara itu, di situ mulai timbul COVID dan sampai terbang lagi di tempat lain, sampai di negara itu berkata bahwa COVID-mu tidak, vaksinmu tidak cocok, tidak bisa diterima di negara sini. Kamu tidak melakukan hal yang baik, kamu tidak mencari Allah. Kalau kita punya teman demikian, maka kita akan demikian menuduh dia. Ada kemungkinan kita membicarakan demikian, tetapi kamu tidak tahu apa yang Allah lakukan. Kamu tidak tahu Allah sedang melakukan rencana besar dalam hidupnya. Kamu tidak tahu bahwa orang yang mempunyai hak sebagai orang Afrika mengadakan ikatan dengan orang Asia di Hong Kong ini dan membawa mereka untuk kembali ke Afrika. Ini adalah peperangan, tidak ada orang yang tahu. Bagaimana kita hanya dari segi kita melihat orang ini demikian sebab dia banyak bermasalah, kita dengan mudah untuk menghakimi, tetapi tidak demikian. Hal demikian tidak bisa menghibur orang, dan juga dan orang itu malah merasa kamu mengejek dia. Kemudian sampai pada orang itu memohon untuk kamu dengarkan perkataanku, jangan lagi kamu untuk mengajarku, dan jangan lagi mengatakan aku di mana ada masalah. Kamu dengarkanlah perkataanku, sesungguhnya aku sangat menderita dan banyak hal yang tidak aku mengerti. Bagaimana mungkin aku tidak mendengar yang baik akan menuai yang baik tentang hukum karma ini, tetapi aku merenung lagi, aku tidak menemukan di mana masalahku, sampai Allah pun berkata, menyatakan aku tidak bermasalah. Tetapi Ayub memang tidak tahu hal ini. Di dalam Alkitab dikatakan Ayub karena perbuatannya ia diselamatkan. Ayub seperti Nuh sampai dengan Daniel, karena kelakuannya dia diselamatkan. Dia tidak bermasalah, tetapi iblis yang selalu merasakan dia punya masalah, jadi membangunkan perang rohani ini. Jadi kita melihat situasi itu janganlah semudah itu. Kamu sakit, kamu bermasalah, pekerjaanmu tidak lancar, kamu punya masalah. Iya, memang mungkin kita juga bermasalah. Tetapi jangan tergesa-gesa untuk mengajar orang. Maka kita demikian akan menyia-nyiakan
maksud kita yang baik. Ayat 27, 34. Di ayat 28 katakan, di mana rumah penguasa, di mana kemah tempat kediaman orang fasik. Apakah masih perlu aku menjawabnya? Ayat 29, bukankah pernah kamu bertanya kepada orang-orang yang lewat di jalan, dapatkah kamu menyangkal petunjuk-petunjuk mereka? Kelancaran hidup orang fasik itu banyak. Kita pun tidak memberikan contoh di sini, sebab semua ini juga kita mengerti. Bagi di pasal ini memberikan kita renungan. Kalau kita menggunakan penghiburan yang salah untuk menghibur orang dalam kesusahan, maka akan mengakibatkan pihak lain akan merasa diejek. Dan tingkah kita itu di mana? Yaitu aku percaya pada Allah ini, aku berlaku yang baik, dan hidupku akan mendapat balasan yang baik. Ini adalah logika secara sarjana dalam keagamaan. Aku berpegang pada hukum Taurat, maka hidupku akan baik. Belum tentu. Allah tidak dengan menggunakan satu cara. Bahkan aku mendengar ada seorang saudari, dia terus kepada suaminya untuk saleh. Istri saya menjawab, kamu jangan memohon terus untuk suamimu saleh, tetapi mohonlah agar suamimu untuk mencintaimu. Kamu mengira dia saleh, dia mencintai kamu? Siapa yang bilang? Itu saudari yang punya pikiran yang demikian. Kalau kita berpikir dengan saleh, dengan kesalehan yang nyata, itu sangat jarak yang jauh. Kita melihat kesalehan, mungkin dia sangat kenal Alkitab, dia selalu rutin di renungan pagi, dia saleh, maka dia akan mencintai aku. Janganlah berdoa yang demikian, atau saya berpegang pada hukum Taurat atau hukum-hukum, maka hidupku akan membuahkan yang baik. Suamiku pasti akan mencintaiku, dan anak-anakku juga akan sangat baik, dan mereka sehat, dan anak-anakku akan mendapatkan pekerjaan yang baik. Bukan demikian. Paulus berkata, kalau kita percaya pada Yesus di dalam hidup ini, membawa dengan pengharapan, dan orang akan lebih sangatlah mengecewakan. Kalau kau tak percaya Yesus untuk diberkati di masa hidup kita sekarang, itu adalah sangatlah merasa itu sangat kasihan, sebab menggunakan kepercayaan atau agama itu sebagai alat. Kamu merasa karena agama ini membawa kamu pada hasil yang baik, tetapi di dalam agama lain berkata, aku pun bisa. Dan saat itu, apa yang kamu lakukan? Mereka tidak percaya Yesus seperti Tuhan, tetapi mereka juga percaya pada
menyembah pada berhala yang lain, maka kamu melihat itu, mereka diberkati, kamu melihat demikian, kamu pun akan sangat kecewa. Jadi kita percaya Tuhan, kalau hanya mengejar agar hidup yang sekarang diberkati dengan mendapatkan kelancaran, itu sangat disayangkan, sebab kita adalah ciptaan Allah. Dia mengasihi kita. Dia mengutuskan putranya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk di dunia ini menyelamatkan kita. Kita bisa memulihkan hubungan dengan Dia dengan baik. Ini yang ingin Allah berikan kepada kita pada saat hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Maka kita mengerti untuk mengampuni, kita mengerti untuk kasih, dan juga kita bisa memulihkan hubungan kita dengan sesama. Dan hubungan ini semakin baik. Dan hubungan ini akan membawa semua kelancaran dan kesuksesan. Kita adalah anak-anak Allah. Dia akan mengajar kita bagaimana untuk berbuat, dan mengajar kita pada waktu ini yang harus melakukan apa. Ada Dia, kita cukup bersukacita. Yang ini diberikan Allah kepada kita, memberikan hidup kita dengan kelimpahan hidup rohani kita, bukan kelimpahan hidup. Jadi maka kita percaya, sampai percaya untuk menginginkan untuk memiliki hal-hal duniawi. Jadi kita hanya melihat kamu bermasalah, kamu punya kesalahan, saya menemanimu, saya mengajarmu. Kalau kamu tidak dengar, aku akan mengajar lebih tegas lagi, sehingga kamu tahu bahwa kamu sendiri banyak masalah. Kita mohon Tuhan untuk mengampuni kita punya pikiran yang sangat membengkok ini. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Kita mengerti hati sesama. Kita menemani mereka. Kita mendengar, termasuk telinga kita persembahkan bagi Tuhan, dan Allah akan memberkati hubungan kita. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita.
Haleluya, mari kita bersyukur pada Tuhan. Dia menyelamat kita, memberikan firman kepada kita. Pagi ini kita bisa mendengar firman-Nya, kita bersama memuji Dia. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih pagi kami bisa datang di hadapan kami, membuka hati dan telinga kami, apa yang Kau firman kami mendengar. Tuhan, kami bersyukur firman-Mu adalah jalan dan hidup. Dan banyak hal yang tidak kami mengerti, tetapi pagi kami fokus kepada firman-Mu, maka terang ada di dalam kami. Tuhan Yesus, bersyukur dan terima kasih hari ini firman-Mu kembali memberitahukan kepada kami, Engkau tahu akan hati kami, walaupun kami belum mengatakan, bahkan kami pun tidak mengenal akan diri kami sendiri, tetapi Yesus, Engkau tahu, sebab kami setiap orang adalah ciptaan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau menyatakan apa yang bahkan dalam hati kami bahkan tidak sanggup kami katakan. Engkau tahu kami, Engkau ingin agar kami tetap bersukacita. Beri kami agar mengerti akan kehendak-Mu, firman-Mu tak ada bandingnya. Tuhan, kami berterima kasih di hari ini, di ayat dikatakan, baik orang benar atau orang fasik, hidup mereka pun akan mendapatkan kelancaran, tetapi juga sama mereka juga pun akan mendapatkan banyak halangan. Jadi hari ini di ayat memberitahukan pada kita, waktu kita menghadapi kesusahan, mungkin menghadapi masalah anak, kesusahan dalam rumah tangga, ekonomi, atau dalam pekerjaan, mengatakan kamu nganggur dan hubungan dengan sesama sangat sulit. Kamu sering menangis dalam mengajar anak-anak merasa tidak berdaya. Di dalam mengajar anak, kamu sering bertanya pada dirimu sendiri pada satu pertanyaan, aku saleh, aku datang renungan pagi dan kebaktian, aku ikut sel group dan melayani, tetapi mengapa anak-anakku tidak datang ke gereja, dan mengapa perekonomianku sangat sulit, dan hubungan suami istri pun sangatlah tegang. Di dalam hidup kita banyak sekali bermacam masalah yang sedang kita hadapi. Tetapi hari ini dalam Ayub kita melihat, baik orang benar, orang fasik, mereka pun akan menghadapi kelancaran dan akan juga menghadapi kesusahan. Dan hari ini, kalau kita dalam menghadapi kesusahan, apakah kamu tetap untuk bertahan menjadi orang benar? Di dalam kehidupan tinggi rendah, apakah kita terus untuk bertahan untuk menjadi orang benar? Di saat ini, kita bersama mohon Tuhan untuk menerangi hati kita. Untuk menerangi hati kita. Allah kembali untuk kita merenungkan hubungan kita dengan sesama. Kita semua di sini, saudara-saudari semua, Allah ingin memulihkan kasih kita mula-mula kepadanya. Kita percaya pada Tuhan
bukan dengan harga jual beli. Bukan karena saleh kita akan mendapatkan kelancaran berkat, tetapi mohon Tuhan untuk menolong kita. Sebagaimana dengan kesederhanaan kita percaya kepada Yesus. Yesus, Engkau tolong kami. Mungkin kami tidak berani untuk keberanian meninggalkan Engkau, tetapi di hadapan Engkau kami mengaku kami kesepian, kami mundur, kami perlahan berusaha untuk hidup saleh, tetapi apa gunanya? Roh Kudus, mohon kepada Engkau, lembutkanlah hati kami, bukalah telinga kami. Ya, kami sungguh melihat keadaan yang lancar atau tidak lancar. Di dalam kesusahan ada kemungkinan. Apakah kami orang benar atau orang fasik? Baik orang fasik, orang benar pun akan ada waktunya menghadap kesusahan dan atau menghadapi kelancaran. Tuhan kami sulit. Ya, memang banyak kami berkata, orang yang jahat akan mendapati balasan yang jahat, orang benar akan menghadapi balasan yang benar. Dan kita lihat, kadangkala kami melihat orang yang fasik, mereka lebih lancar dari kami, dan perlahan orang yang saleh perlahan mundur. Tuhan, yang kami kejar bukanlah untuk bukan pada kesan, tetapi yang kami kejar yaitu mengenal Engkau, mendekat pada Engkau. Ya Tuhan, di hari ini kami tidak bisa melihat batas, atau kami tidak bisa melihat pengharapan kami yang di depan. Tetapi Tuhan, kami berharap kepada Engkau. Engkau Allah yang hidup selamanya. Seberapa jauh jalannya harus kami lewati, tapi kami percaya suatu hari kami akan berhadapan dengan Engkau. Tuhan, baik Tuhan, tapi kalau saat berbuat jahat, bagaimana kami dapat bertemu dengan Engkau? Tuhan, kami mohon kepadamu, kami perlu untuk Engkau menolong kami untuk berjalan dalam kebenaran. Saudara semua, seberapa jalan yang harus kita lalui, suatu saat kita akan berhadapan dengan Allah. Kamu percaya kepadanya, kamu akan mendapatkan hidup yang kekal. Mari kita berdoa kepada Allah kita agar kita masuk dalam kekal. Jangan hidup di saat sekarang. Kita berbicara, kita berdoa kepadanya. Tuhan yang memberi hidup, kami berdoa kepada Engkau. Tuhan, berilah kekal pada kami agar kami percaya kepada Engkau sampai pada hari penghabisan kami. Tuhan, kami tahu di saudara-saudara tidak bisa melewati diri sendiri, bahkan ingin meninggalkan
bahkan ingin berserah. Dalam nama Tuhan Yesus, semua ini dihardik dalam nama Tuhan Yesus. Aku hanya percaya kepada Allahku yang kekal. Tuhan, aku mohon Kau tolong kami. Saudara-saudari semua, kalau kita percaya, baik keadaan yang baik atau yang buruk, kita merindukan untuk terus mengikuti Allah di bumi ini dalam rencananya, sebab Allah kita itu Dia adalah sempurna, Dia adalah benar. Kalau kamu bersedia, silakan letakkan tanganmu di atas hatimu dan ikuti doaku. Tuhan Yesus yang terkasih, Engkau orang benar di bumi. Engkau telah menghidupkan untuk kulihat. Aku mau mengikuti Engkau, baik lancar atau tidak lancar, baik dalam menghadapi keadaan apapun. Aku tetap bersedia di bumi ini berjalan dengan benar, dengan berusaha untuk menjadi orang yang saleh, untuk menjadi orang benar, untuk menjadi orang sempurna. Tuhan, kami mengikuti Engkau, bahkan aku melihat Engkau, memuji Engkau, mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, kita melihat keadaan Ayub, kita sulit untuk menerima, dan kita sangat merasakan keadaan Ayub. Ingin sekali turun tangan untuk menolong dia, menolong Ayub untuk berusaha bangun kembali, mengingatkan Ayub memberitahu di mana di dalam hidup Ayub yang tidak beres, agar Ayub mendengar, bertobat, dan bisa berjalan di jalan yang benar, dan bisa lepas dari keadaan ini, lepas dari keadaan ketidakberdayaan. Tetapi Ayub berkata, dengarkanlah baik-baik perkataanku, biarlah menjadi penghiburan bagiku. Saudara semua, apakah kita juga seperti sahabatnya Ayub, melihat sahabat kita di samping kita atau saudara-saudari kita, orang rumah kita, kita melihat mereka sangat sulit, kita sangat mengasihi dia, sangat memberikan, kita berbelas kasihan kepadanya, kita dengan cepat untuk ada di sisi mereka untuk memberi pertolongan. Tetapi pada saat pembicaraan kita kepada kita, pihak lain tidak mendapatkan penghiburan, malah terbalik, bahkan dia akan ribut kepada kita.
Mungkin kebalik, setelah mendengar pembicaraan malah dia merasa sakit, lebih menderita, dan di dalamnya lebih parah lagi rasa sakit yang dihadapi, seperti ditusuk-tusuk dengan pisau. Saudara semua, di dalam pembicaraan kita bisa mengerti lawan kita pihak lain seberapa dalam perasaannya dan dalam situasinya, seberapa banyak yang bisa kita dapatkan. Apakah kita bersama dengan Roh Kudus? Sebab kita bersama dengan Roh Kudus, apakah perasaan Roh Kudus juga perasaan terhadap Dia? Roh Kudus dengan kata-kata yang tidak diberi kuasa dikatakan, apakah demikian kita terhadap Dia di dalam hubungan dengan suami istri atau hubungan dengan orang rumah? Banyak sekali celah, banyak sekali yang tidak benar, sehingga Dia di dalam Dia seperti di dalam lumpur yang tidak bisa lagi merangkak keluar. Dan dalam penderitaan ini seberapa banyak kita mengerti. Saudara-saudari semua, kita berdoa untuk kita tahu kita juga adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, dan juga kita melihat pada orang menghadapi kesusahan, kita tidak peduli akan diri kita sendiri, kita pun cepat-cepat ulur tangan untuk menolong mereka. Yang kita mohon, kita memberikan kepedulian kita, Melendika bisa untuk dipakai Tuhan. Kita mohon pada Tuhan juga setiap perkataan kita seperti buah emas, apel emas di atas pinggannya, seperti satu kata ke hidup, kembali membawa pengharapan hidup. Kita berdoa untuk kita, mohon Tuhan untuk tolong kita punya telinga yang mau mendengar, masuk di dalam penderitaan dan perasaannya dan masa hidupnya dengan kasih-Mu, dengan penerangan-Mu, kembali untuk menarik dia keluar. Adakah kita punya kesabaran yang demikian? Apakah kita bisa percaya pada Tuhan untuk masuk fokus, bukan dengan mengandalkan diri sendiri? Sebab kita manusia, mudah sendiri, merasa diri sangat pintar, berhikmat, punya keteguhan, dan menyatakan kesalahan orang lain. Tetapi kita berdoa pada kita sendiri. Kita letakkan tangan kita di atas kita, sungguh kita perlu hati untuk merendahkan diri. Mohon Tuhan untuk melepaskan kesombongan kita, tinggi hati kita, melepaskan seperti kekuatan yang ada di dalam kita. Mohon Tuhan untuk menolong kita agar kita merasakan pihak yang lain.
經咧好驚打擾我，帶住勇氣嚟問我，但係我卻係冇耐性嘅。我好簡單嘅、好快捷嘅就講咗個答案，甚至去教導佢哋。神就帶嚟我嘅組員同埋門徒，佢哋覺得咧佢哋嘅擔子更大。當我哋離開呢一個房間嘅時候，佢哋嘅擔子更大，佢哋嘅感覺係被否定嘅，甚至佢哋有感覺咧係被嫌棄嘅、被打擾嘅，甚至咧令佢哋更加痛苦。神啊，我求你咧去到饒恕孩子嘅罪。神啊，孩子，其實你揀選孩子唔係嚟愛佢哋嘅咩？唔係嚟牧養佢哋嘅咩？點解我要呢啲羊嚟到去聽我嘅判斷、聽我嘅教導，但係我卻係好難，甚至冇耐性嚟到去聽佢哋嘅困難，貼近佢哋嘅心。神啊，我好似係幫佢哋，但係反倒過嚟，其實我傷害咗佢哋。我好似係去幫佢哋，但係反倒過嚟，卻係令佢哋失望，甚至絆倒佢哋對神嗰份嘅信心，絆倒佢哋對神嗰份嘅信靠，帶嚟佢哋更大嘅失望。神啊，我求你饒恕我，饒恕我裏邊嗰份嘅驕傲，饒恕我裏邊咧冇耐性嗰份嘅性急。耶穌話：我多謝你，神，我求你嚟到賜我一個溫柔嘅心，賜我一個憐憫嘅心腸。神啊，人嘅生命係比一切都重要。耶穌，我求你嚟到幫助我。主啊，我哋讚美你。 Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Tuhan, kami perlu telinga untuk mendengar. Kami perlu mulut untuk yang berjaga. Kita bersama lakukan langkah perbaikan. Kita punya tangan kita, tangan kiri kita, pegang telinga kita, beritahu kepada diri sendiri, aku harus mendengar dengan sungguh-sungguh. Dan salah satu tangan kita tutup mulut kita, beritahu diri sendiri, Tuhan, mohon Engkau tutup mulut saya agar jangan berbicara sembarangan, sehingga semakin aku bicara malah menyakitkan orang lain, semakin saya berbicara menjadikan orang lebih menderita. Kita masih berdoa, Tuhan, saya mau bertobat, masa lalu aku tidak. Dulu saya tidak mau mendengar, dulu juga sering menyalahkan orang lain. Kita mohon Tuhan untuk mengampuni kita dan memberikan kita telinga untuk mau mendengar, dan juga hati kita, mulut kita, agar kita bisa mendengar pihak lain. Kita tutup mulut kita agar kita berdoa, agar mulut kita, mohon Tuhan, dengan mulutku menjadi saluran firman keluar, dengan mulutku menjadi saluran kasih, dan lewat mulutku menjadi saluran kasih yang, dan sebagai kata-kata punya kuasa kesembuhan. Firman-Mu, kalau kamu pembicaraanmu tepat, maka pihak lain akan mendapatkan kesembuhan. Mari kita bersama, kita di dalam hati kita berdoa, mohon Yesus untuk menolong kita. Sebab kita tahu mengandalkan diri kita perlu Yesus, kita perlu Roh Kudus untuk menolong kita. Tuhan Yesus, Engkau, kami mengosongkan diri kami, terus mengosongkan diri kami. Jangan mengira semua itu tepat dan seharusnya demikian. Orang benar harusnya ada balasan yang baik. Orang jahat menghadapi balasan jahat. Tuhan, semua ini kami kosongkan hati kami untuk kembali kepada Engkau, menjadi hati yang rendah diri untuk kepada Engkau. Kami tidak tahu, hanya Engkau yang tahu. Kami tidak tahu, hanya Engkau yang tahu. Dan mulut kami tidak berkata-kata yang jahat. Jangan gunakan mulut kami menghibur orang lain, tapi malah menyakiti orang lain. Dan Tuhan, lindungilah kami.
Jagalah hati kami, tolonglah kami. Mohon roh dari kuasa Roh Kudus, berilah menjamah telinga kami, hati kami, lidah kami, punya kami juga telinga kami bisa mendengar dengan jelas. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua. Kamu adalah sahabat yang baik. Kamu adalah sahabat yang baik. Tuhan di dalam pada saudara-saudara kami, di saat zaman yang sulit ini menjadi sahabat bagi orang lain dan membawa bagi orang yang dalam penderitaan melihat Tuhan yang hidup, dan juga agar hati kami melihat fokus tertuju kepada Allah yang hidup, Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa, amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Kita renungan pagi sampai di sini.